Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in ala amri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita bisa kembali berkumpul dan bermuajah bersama Ustadz kita, Ustadz Ahmad Jailani, dalam kajian pekanan rutin Akhirna Village. Salawat dan salam kita sertakan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan kita dari zaman keumatan Islam hingga akhir zaman ini. Ya, tidak perlu berlama-lama lagi. Mari kita mulai kajian pada siang hari ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Kepada Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Sudah tafadhol mashkuran Ustaz. Sinyal antum kurang stabil kan Ustaz. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah asrafil anbiya'i wa mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw dhalla aw azila aw uzalla aw adlima aw uzlama aw ajhala yujhala alayya. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi ini di hari yang mulia yaitu hari Jumat di bulan Syawal, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi kita untuk sama-sama kita belajar melanjutkan pembahasan kitab Al-Buyu Al-Mu'assirah, dijual beli kontemporer wal qadimah, dan juga jual beli tradisional ya. Banyak hal yang kita sudah pelajari pada hari ini. Semoga yang sudah kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, kemudian bisa diamalkan dan juga menjadi panduan kita dalam melakukan muamalah sehari-hari ya. Kita akan lanjutkan sekarang pembahasan tentang jual beli yang dilarang. Ya, ada 9 ya, jual beli yang dilarang. Nah, di mana jual beli yang dilarang ini tujuannya adalah agar eh, agar tidak terjadi doror ya, dan menghilangkan persengketaan. Jadi tujuan jual beli yang dilarang ini ada dua ya. Yang pertama adalah menghalangi terjadinya doror atau kemudorotan baik dari pihak pembeli ataupun juga pihak penjual, dan yang kedua menghilangkan persengketaan di antara pihak pembeli ataupun penjual ya. Nah, jual beli apa sajakah yang dilarang dalam Islam? Yang pertama adalah jual beli penduduk kota kepada penduduk kampung. Jadi tidak boleh bagi orang-orang yang tinggal di kota itu melakukan jual beli dengan penduduk kampung atau desa atau pedalaman. Maknanya apa? Maknanya adalah tidak boleh orang itu mendapatkan barang dari orang kampung atau orang pedalaman tanpa membedakan apakah orang kampung itu memiliki hubungan dekat dengannya ataukah orang asing, atau tanpa membedakan apakah jual beli itu dilakukan pada waktu harga melambung, harga itu tinggi, ya di pasaran misalkan harganya lagi tinggi tuh, kemudian kita belanja barang-barang ke kampung untuk mendapatkan untung yang lebih besar, ataupun memang harganya normal biasa-biasa saja, itu juga tidak boleh. Kemudian juga tidak tanpa membedakan apakah barang itu diperlukan oleh penduduk kota atau tidak. Misalkan di kota lagi butuh barang A misalkan, dan itu adanya di kampung, maka tidak boleh dia melakukan jual beli dengan penduduk kampung secara langsung, itu maksudnya ya. Jadi baik dengan cara dicicil, diangsur, ataupun dengan dibayar cash. Nah, Ibnu Abbas ketika ditanya apa maksud bahwa orang kota itu tidak boleh melakukan jual beli dengan orang kampung, maksudnya adalah orang kota tidak boleh menjadi maklar bagi orang kampung.
Dia tidak boleh menjadi maklar itu apa? Maklar itu ya perantara bagi orang kampung. Ya. Karena ya faktanya tentu maklar ini akan mengambil untung lebih banyak dibandingkan harga jual kampung itu. Kan orang kampung itu jualnya bisa saja dia tidak tahu harga pasar. Ya. Dia jual kemudian sesuai dengan permintaan atau harga yang ditawarkan oleh si maklar ini. Kalau bahasa sekarang mungkin apa namanya? Apa penadah bukan? Penadah apa? Yang dari kampung itu kan nggak langsung dijual ke pasar, tapi ada perantara, ada tengah orang-orang yang di tengah itu. Ya, nama istilahnya lupa. Nah itu tidak boleh. Ya, jadi menjadi maklar untuk barang kampung untuk dijual di kota itu tidak boleh. Ya, ya hikmahnya mungkin pertama orang kampung nggak tahu harga pasaran. Yang kedua ya si orang tengah ini, si penengah ini, maklar ini dia akan menipu si orang kampung. Mungkin di pasaran harganya memang nggak mahal, tapi di apa namanya dibeli murah lah misalkan, dibeli murah banget dengan alasan misalkan di pasar nggak laku ini. Nah, kemudian dia jual ternyata di pasar laku keras, gitu. Harganya dinaikin sama dia. Nah, ini kan jarak keuntungannya tinggi banget, gitu. Sehingga ada yang dirugikan itu si orang kampung tadi. Nah, itu. Nah, hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang berkata, "Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam an yabi'a hadirun libadin." Hadis Bukhari Muslim. Jadi Rasulullah telah melarang orang kota menjual kepada orang pedalaman atau orang kampung. Ya begitupun sebaliknya gitu. Orang kota menjual barang kepada orang kampung misalkan. Orang kampung kan nggak tahu harga pasar misalkan. Harganya murah dijual mahal. Ya, orang kampung kan nggak tahu beli aja gitu. Tentang orang kampung mungkin lagi butuh barang itu dan uangnya banyak. Tipu tuh sama si perantara tadi atau sama si penjual. Ya. Jabir radhiyallahu anhu juga hadis Rasulullah dari Jabir yang menuturkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, la yabi' hadirun libadin du'un nasa yarzuqu ba'duhum min ba'd. Tidak boleh menjual ya, melakukan jual beli orang kota kepada orang pedalaman atau orang kampung. Ya. La yabi' hadirun libadin. Sama ya konteksnya. Kemudian hadis yang lain dari Anas radhiyallahu anhu juga sama, nuhina an yabi'a hadirun libadin wa in kana akhafu li abihi wa ummihi. Ya, kami dilarang ya, itu orang kota menjual kepada orang pedalaman atau kampung meskipun saudaranya seayah sendiri. Meskipun misalkan orang kampung itu saudara kita tidak boleh menjual ya, kepada dia. Ya, ataupun juga membeli. Ibnu Abbas juga sama bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, la talaqaw rukbana wa la yabi' hadirun libadin. Ya, janganlah kalian mencegat para pedagang yang datang berkendaraan dan janganlah orang kota menjual untuk orang pedalaman. Dikatakan kepada Ibnu Abbas, apa yang dimaksud dengan sabda Nabi, janganlah orang kota menjual untuk orang pedalaman. Ibnu Abbas menjawab, janganlah orang kota menjadi maklar untuk orang pedalaman. Ya. Nah, walaupun jual beli ini memenuhi rukun dan syaratnya, kalaupun terjadi itu sah-sah saja, jual belinya sah, tidak kemudian batil. Ya. Jadi jual belinya sah selama rukun dan syaratnya terpenuhi. Tapi jual beli itu ya haram, gitu. Jual belinya haram. Jadi dia melakukan aktivitas jual beli yang Allah haramkan, yang Rasul haramkan, yaitu jual beli antara orang kampung dengan orang kota. Ya sama saja gitu ketika misalkan jual beli khomer gitu kan. Kan kalau kita melihat syarat dan rukunnya kan sah-sah saja. Walaupun ya ada syarat khusus ya bahwa barang yang diperjualbelikan tidak boleh yang haram. Nah, kalau itu mungkin jelas ya itu batil. Tapi kalau ini kan kalau jual beli barang kampung sama desa itu kan mungkin barangnya barang halal. Tidak ada yang diharamkan satupun. Barangnya halal, orangnya juga sudah melakukan akad sigot ijab kabul misalkan. Ya. Tapi karena dilakukan antara orang kota dengan orang desa, maka itu tidak diperbolehkan.
Nah, namun disebutkan di sini larangan itu menyatakan keharaman jual beli orang kota untuk orang pedalaman. Adapun jika orang kampung itu tidak tahu harga pasar, sementara orang kota menjadi makelar dan ia menjual barangnya di jalan sebelum sampai pasar, maka orang pedalaman atau kampung itu memiliki hak khiyar. Ya. Berarti jual belinya itu sah sebenarnya, tapi orang kampung itu memiliki hak khiyar. Nah, berdasarkan hal ini, maka jual beli itu menjadi fasad saja berarti, fasad, bukan batil. Ketika orang kampung itu mengetahui harga pasar, maka ia memiliki hak khiyar. Jika ia mau, boleh tetap melanjutkan jual beli itu, ataupun kalau tidak, dia boleh juga menolak. Misalkan orang kampung bawa barang nih dari kampung, terus dicegat sama orang kota, ya, dibeli di tengah jalan. Dan si orang kampung ini nggak tahu harga pasarannya di kota berapa itu barang. Pokoknya dibeli di kilo misalkan. Udah saya beli borong semua deh. Seharga sekian, ya udah si orang kampung itu dijual aja. Ya, orang kota ya tahu harga dia. Karena sudah tahu harga, maka dia membeli barang ini dengan sangat murah. Dan ternyata orang kampung ini tahu informasi ternyata harganya nggak segitu. Nah, ketipu kan berarti. Harga di kota itu di pasaran nggak segitu. Maka di situ dia punya hak khiyar. Hak khiyar itu pilihannya dua. Satu, dia merelakan begitu saja, biarlah sudah gitu ya. Jadi pelajaran penting. Atau yang kedua, dia kejar si pembeli itu, orang kota itu, dan dia minta membatalkan akadnya. Boleh. Gitu. Nah, jadi hikmah kenapa orang kota tidak boleh jual beli dengan orang kampung itu di situ hikmahnya, bahwa bisa saja orang kota itu nipu. Harga di kota itu pasaran harganya seberapa, berapa mahal misalkan, dia malah beli dengan harga paling rendah, paling murah, bahkan harga nggak layak misalkan. Nah, itu yang dikhawatirkan gitu. Ya, maka apapun alasannya itu tidak boleh. Lalu bagaimana caranya dong biar barang itu nyampe ke kota? Ya maka boleh-boleh saja ya dengan cara harga itu dijual dengan harga pasaran gitu. Nah, jadi kalau harganya barang itu dijual dengan harga pasaran, ya maka itu boleh. Caranya bagaimana? Berarti orang kampung itu datang aja ke kota, jual di kota. Orang kampung yang berjualan di kota, gitu ya. Jual di sana langsung, ya. Atau mungkin dia datang ke kota, ke pasar grosiran, misalnya. Memang itu pasar diperuntukkan untuk orang yang ingin jual lagi, ya boleh saja dia jual di situ dengan harga untuk dijual lagi. Gitu. Nah, makanya ini sebenarnya ini bagaimana Islam itu menjaga ya, agar tidak terjadi persengketaan, agar tidak terjadi penipuan atau doror bagi si penjual ataupun juga si pembeli. Nah, ini ya hikmah daripada larangan orang kota tidak boleh menjual atau membeli barang dari orang-orang. Ini yang pertama. Yang kedua adalah larangan jual beli makanan ya hingga dilakukan 2 kali penangkaran. Jadi yang namanya jual beli makanan yang itu diperuntukkan untuk dijual lagi, maksudnya jual beli menjual makanan atau kita membeli makanan untuk kita jual lagi. Ya. Maka wajib bagi kita menakar lagi, tidak boleh mengandalkan hasil takaran dari pembelian kita kepada orang yang pertama. Misalkan saya beli kurma ya ke si A sekilo, ditakar tuh sekilo. Dan ternyata saya menjual lagi ke orang lain ya dengan sekilo juga, maka ditakar lagi. Tidak boleh mengandalkan hasil takaran dari pembelian yang pertama. Jadi tidak boleh kita menjual barang ya itu sesuai dengan takaran ketika kita beli. Harus ditakar balik, ditakar ulang di hadapan si pembeli baru. Nah, ini kaidahnya. Nah, hal ini berdasarkan larangan dari Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW an bai'it ta'ami hatta yajri fihi sa'an. Sa'ul ba'i wa sa'ul mushtari. Ya. Rasulullah telah melarang jual beli makanan hingga berlangsung 2 kali penakaran. Takaran penjual dan takaran si pembeli. Utsman radhiyallahu anhu juga berkata, aku pernah membeli kurma dari marga Yahudi yang disebut Bani Qoinqo. Dan aku menjualnya kembali dengan mendapat keuntungan. Lalu hal itu sampai kepada Nabi kemudian bersabda, la Utsman ya Utsmana idza ibta'ta faqtal wa idza bi'ta faqil. Ya.
Hai Utsman, jika engkau membeli maka mintalah ditakar, dan jika engkau menjual juga takar juga. Gitu ya. Jadi Utsman pun diminta oleh Nabi, jika engkau membeli takarlah, jika engkau menjual juga takar. Jadi takarannya 2 kali. Kalau memang peruntukannya untuk dijual lagi. Ya. Kan bisa saja si pembeli ini, si pembisnis ini, penjual dia beli barangnya langsung 1 ton. Ya, 1 ton itu dalam bentuk sudah dikarungin atau sudah dibungkusin per kilo, 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo, totalnya pokoknya 1 ton aja. Maka ketika dia menjual kembali ke orang lain, takar balik. Ya, tidak mengandalkan hasil takaran yang karena bisa jadi ada pengurangan makanan itu bisa turun itunya beratnya karena mungkin karena udara, karena disimpan lebih lama atau sebagainya lah ya gitu ya. Banyak faktor yang bisa mengurangi harga takaran itu. Maka ya ditakar lagi aja. Ya, tidak boleh kemudian kita menjual tanpa ditakar kembali. Itu jual beli yang dilarang yang kedua. Yang ketiga adalah jual beli di atas jual beli ini nggak boleh. Ya, maksudnya apa? Maksudnya adalah misalnya gini, biar mudah kita pahami dengan contoh. Misalkan seorang itu menjual rumah ya kepada orang lain. Belum serah terima rumahnya, ya, lalu datang orang lain. Ya. Sudah terjadi akad tapi belum serah terima. Datang orang lain. Dan dia membujuk kita untuk menjual ke dia aja. Dan membatalkan jual beli dengan orang yang pertama. Kenapa? Karena harganya lebih mahal. Saya dapat apa deh, saya mampu bayar misalkan tambahannya 10% atau 20% saya tambah deh. Misalkan harganya 250 juta, saya siap bayar, saya bayar sekarang juga walaupun harga 300 juta, saya mau itu. Nah, maka si penjualnya tidak boleh. Ya, karena akadnya sudah terjadi dengan pihak pertama. Walaupun barangnya belum diserah terimakan. Jadi kepemilikannya sudah berubah. Kenapa tidak boleh? Berarti dia telah menjual sesuatu yang bukan milik dia. Ya, sesuatu yang bukan milik dia. Dan terdapat larangan khusus terkait masalah ini. Yaitu satu hadis dari hadis Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yabi rajulu ya. La yabi rajulu ala bai'i akhihi. Ya, janganlah seseorang menjual di atas penjualan saudaranya. Atau hadis Ibnu Umar, la yabi ahadukum ala bai'i akhihi. Dengan teks yang berbeda tapi maksudnya sama. Janganlah menjual, ya, janganlah seseorang menjual la yabi ahadukum ala bai'i akhihi. Ya, janganlah salah seorang dari kalian menjual di atas penjualan saudara atau orang lain. Tidak boleh. Ya, harus dipastikan dulu kepada orang pertama. Kalau orang pertamanya bilang, "Dah, saya tetap mau beli rumah itu. Anda jangan pindahin." Ya sudah. Berarti tidak boleh menyerahkan atau menjual barang itu kepada orang lain atau orang kedua. Itu yang ketiga. Yang keempat, larangan yang keempat adalah jual beli ya kepada 2 orang. Maka jual beli berlaku untuk orang yang pertama. Misalkan jual beli ini sudah terjadi dengan 2 orang. Jadi dengan A dengan B, maka pilih di antara 2 orang itu yang pertama. Apakah bisa terjadi? Bisa saja. Misalkan ownernya 2. Ya, pembeli pertama bertemu dengan owner yang pertama. Ya, terjadi akan jual beli. Owner pemilik yang kedua menjual lagi barangnya kepada orang yang lain. Maka kan otomatis penjualnya ada 2. Barangnya sama. Maka pilihlah di antara kedua itu yang paling pertama. Ya. Kenapa? Karena yang kedua dia menjual barang yang sudah tidak dimiliki oleh dirinya. Ya, karena kan dia sudah syarik, misalkan sudah bersyirkah dengan si B, dengan si A. Ya, maka kalau sudah bersyirkah itu kan melebur itu. Barangnya menjadi barang milik bersama. Dan ketika sudah dijual oleh salah satu, maka sudah pindah ke pemilikan. Walaupun misalkan orang syarik yang kedua itu tidak tahu, misalnya dia lupa dikasih tahu atau sudah dikasih tahu tapi dia belum baca informasinya. Itu maka tetap yang diperlakukan, yang berlaku adalah jual beli dengan orang pertama. Tidak boleh dengan jual beli orang yang kedua. Dan hal ini juga berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Samurah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ayyumam ra'atin zawwajaha waliyanin fahiyal awwali minhuma.
Wa ayyuma rajulin ba'a bai'an min rajulaini fa huwa lil awwali minhuma. Jadi kalau ada seorang wanita yang dinikahkan oleh dua orang wali, maka pernikahan yang sah adalah untuk yang pertama. Apakah mungkin? Ya mungkin saja. Ya, walinya itu dua, bapaknya sama pamannya atau kakaknya. Bapaknya sudah menikahkan anak perempuan ini kepada pilihan si bapak. Ternyata tanpa diketahui si bapak, mungkin bapaknya itu sudah pisah jauh sama keluarganya, nggak tahu menau. Kakaknya sudah menikahkan si perempuan ini kepada si B. Kan yang namanya pernikahan itu kan pengantin perempuannya kan boleh tidak di posisi, kan gitu. Yang penting ada wali. Wali yang berakad kan wali. Sah-sah saja. Nah ini jadi problem kan. Ini yang berlaku yang mana? Yang pertama. Akad yang pertama yang sah. Nah makanya pentingnya itu si wanita juga harus dikasih tahu. Tidak asal jangan sembarang menikahkan. Mentang-mentang anaknya sendiri, ya, dia menikahkan aja dengan orang lain. Harus bertanya, harus dikonfirmasi kepada anaknya. Ya. Itu larangan jual beli larangan yang keempat. Yang kelima ada jual beli melakukan penawaran seseorang atas penawaran saudaranya, atau disebut dengan jual beli dan jual beli muzayanah, muzayadah. Misalkan ada seorang mengambil barang untuk ia beli, lalu penjual yang lain berkata kepadanya, kembalikan kepada pemiliknya agar aku menjual kepadamu barang yang lebih bagus dengan harga yang sama. Misalkan si pembeli ini sudah mengambil barang, ya, dari penjual si A. Datang si penjual B, kamu beli dari mana itu? Di sana. Wah jelek itu barangnya. Udah kamu beli yang punya saya aja, lebih bagus, harganya sama, dapat pada balikin lagi. Nah, itu tidak boleh itu. Ya, kenapa? Karena si pembeli ini sudah mendapatkan barang. Artinya sudah ada kepindahan kepemilikan dari si penjual kepada si pembeli. Tidak bisa dia membatalkan begitu saja karena ada tawaran lain dari sesama penjual yang lain gitu. Yang mungkin harganya barangnya lebih bagus. Ya salah sendiri kenapa langsung akad. Harusnya kan kalau mau ya keliling-keliling dulu. Makanya bagus juga ibu-ibu tuh kalau belanja itu keliling-keliling dulu. Penjual ke toko A, ke toko B, toko C. Dipilih mana yang lebih bagus dari toko yang dia kelilingi. Akhirnya dia pilih yang bagus misalkan. Ya enggak masalah selama belum ada akad. Tapi kalau sudah ada akad begitu, ternyata ada tawaran barang yang lebih bagus dari penjual lain, ya tidak boleh dia membatalkan. Ya. Kalau dia tetap pengen barangnya beli lagi, berarti barangnya beli dua. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi pernah bersabda, la yakhtubu rajulu ala khitbati akhihi wa la yasumu ala saumihi. Ya. Tidak boleh seorang laki-laki meminang di atas pinangan saudaranya dan tidak boleh menawar di atas tawaran saudaranya. Hadis Bukhari Muslim. Ya. Jadi hadis ini berbicara tentang dua hal ya. Yang pertama itu tidak boleh kita meminang perempuan yang sedang dipinang oleh laki-laki. Jadi kalau mau melamar perempuan cek dulu udah dilamar belum, yang melamar aja. Ya, yang di perempuan itu dicek dulu udah dilamar kamu sama siapa gitu ya. Kalau dia bilang belum, pastikan dulu betul belum. Coba tanya sama bapaknya, jangan-jangan dinikahin sama orang lain atau sudah disiapin. Kalau memang belum ya belum. Kalau memang sudah ya bilang sudah. Karena seseorang itu tidak boleh melamar perempuan yang sedang dilamar oleh laki-laki. Walaupun belum terjadi akad nikah. Ya. Yang kedua adalah larangan menawar ya, barang yang sedang ditawar oleh orang lain. Ya, la yasmu ala saumihi atau la yabi'u rajulu ala bai'i akhihi. Tidak boleh seorang menjual di atas penjualan saudara. Sama ya dengan itu. Jadi biar pastikan dulu dia mau jadi beli apa enggak. Kalau jadi, kalau enggak ya enggak. Baru kalau sudah tidak pasti kalau sudah pasti dia tidak beli, bisa kita tawarkan dengan barang yang. Nah, tapi jika keduanya belum sepakat atas harga tertentu dan salah satu belum cenderung kepada yang lain, maka dimungkinkan saja seseorang yang lain mengajukan tawaran dan memberi tambahan atas harga yang pertama. Jadi kalau memang belum sepakat ya, antara penjual pembeli yang pertama tadi, belum ada harga juga, belum deal lah istilahnya, ya boleh kita tawarkan barang lain ya, dengan harga yang berbeda atau kualitas yang berbeda juga silahkan.
Ini berdasarkan hadis Rasulullah dari Anas bin Malik, inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam nada ala qadhin wa hilsin bi ba'di ashabihi faqala rajulun huma alayya bidirhamin summa qala akharun huma alayya bidirhamain. Sesungguhnya Nabi pernah menawarkan anak panah dan pelana kepada beberapa sahabatnya. Lalu seorang laki-laki berkata, keduanya bagiku dengan harga 1 dirham. Kemudian orang lain berkata, keduanya bagiku dengan 2 dirham. Ya boleh saja, selama masih penawaran begitu, masih barang di depan, belum ada akad, ya saling menawar saja. Mau berapa nih? Kamu berapa mau beli 2 dirham? Kamu berapa? 5 dirham. Yang keenam, jual beli yang tidak boleh. Yang keenam adalah kecurangan yang zalim atau goblin fahis. Ini sudah dibahas selintas ya. Jadi goblin fahis itu tidak boleh. Nah, secara bahasa goblin itu artinya tipuan atau trik, ya, tipu daya, menipu. Maka hati-hati itu kalau kita jual buah di pinggir jalan, tulisan 1 kilo 10.000. Pas masuk situ ternyata yang kecil-kecil yang di bawah itu. Orang kan nggak lihat yang kecil-kecil, lihatnya kan yang gede-gede. Nah itu goblin fahis, menipu, itu trik gitu. Ya, jujur aja yang kecil ini 10.000, tulis 10.000 gede, gede 20.000 misalkan, tulis apa adanya. Nggak boleh main tipu-tipu ya, biar orang berhenti dulu gitu ya. Nah, lalu kemudian dia membeli, ternyata yang kecil-kecil yang 10.000 gitu. Ini takutnya terkategori goblin. Goblin itu menipu, membuat trik, ya, melakukan trik jual beli atau tipu daya jual beli. Nah, jadi al-goblin itu artinya apa ya? Tadi trik secara bahasa, secara istilah adalah menjual sesuatu lebih daripada yang sebanding atau membeli sesuatu kurang daripada yang sebanding. Itu al-goblin. Ya, menjual suatu barang tapi tidak sebanding dengan barang yang sudah kita jual. Itu namanya goblin fahis. Misalkan itu yang pernah saya contohkan, ada penjual jeruk yang bawa jeruk sekarung masuk ke bis, ya. Dia jual, ya, ketika jeruknya masih penuh, dia jual satu kreseknya misalkan. Itu harganya 20.000. 20.000 satu kresek 20.000. Beli itu beberapa orang. Habis itu nggak ada bayar lagi, nggak ada yang beli lagi. Nah, biar habis, dia jual lagi. Penghabisan, saya jual nih sisanya. Ya, 2 karung 30.000. 2 karung 30.000. Akan lebih murah daripada yang pertama. Nah, ini namanya goblin fahis. Ini Rasulullah SAW melarang jual beli seperti itu. Idza baya'ta faqul la khilabah. Jika engkau menjual, maka katakanlah tidak ada penipuan. Ya, ini murni tidak ada penipuan. In kunta ghairu tarikin lil ba'i faqulha wa ha wala khilabah. Jika engkau tidak bisa meninggalkan jual beli, maka katakanlah ini dan tidak ada penipuan. Jika memang ya dia satu tempat itu dia bilang aja apa adanya, udah konsisten gitu dari awal penjualan sampai habis. Ya. Tidak kemudian berubah harganya karena orang yang membeli pertama kan masih ada di situ dia. Dia merasa kecil, dah mending beli sekarang. Ya, 30.000 dapat 2 kresek. Tadi 20.000 cuma dapat 1 kresek. Gitu. Ya. Bahkan Rasulullah SAW juga bersabda di tempat yang lain, "Idza anta baya'ta faqul la khilabatan, summa anta fi kulli sil'atin ibta'taha bil khiyari salasal layalin in radita famsik wa in sakhata fa'dudha ala sahibiha." Nah, apakah jual beli goblin fahis itu sah? Sah. Jual belinya sah, tapi fasad. Ya, jadi jual belinya sah tapi fasad. Fasad itu pilihannya cuma 2 kalau fasad. Ya. Yang pertama, in rodita famsik. Kalau kamu ridho ya sudah, pertahankan, nggak usah protes. Sesuai dengan apa yang dibeli yang pertama. Udah, nggak apa-apa dah. 20.000 satu kresek misalkan. Ya. Wa in sakhata, jika engkau tidak ridho, ya, maka apa? Fardudha, kembalikan. Ala sahibi, kepada si pemiliknya. Saya nggak ridho nih. Ya. Selama barang yang dibeli itu masih utuh. Kalau sudah dimakan beberapa biji ya berarti ya harus ridho. Atau apa namanya, minta kembalikan dengan harga yang sudah berkurang karena kan
sebagiannya sudah dimakan, berkurang kiloannya. Berarti sesuai dengan kiloan yang ada. Nah, itu yang keenam. Yang ketujuh, tadlis, curang. Curang dalam jual beli itu tidak boleh. Ya, curang itu tidak boleh. Curang. Curang itu bisa terjadi di dua pihak, bisa dari si penjual, bisa juga dari si pembeli. Curang si penjual misalkan curang timbangan, ya, atau dia menjual barang yang sudah expired, atau dia mencampurkan antara buah yang bagus dengan buah yang busuk, sehingga nggak ketahuan yang busuknya berapa. Ya, nah, itu curang-curang ini tidak boleh. Ya, bagi si penjual. Kalau bagi si pembeli bagaimana curangnya? Ya, curangnya bisa dengan membayar dengan uang palsu misalkan, kan pembeli itu, ya, atau apa dia ngambil misalkan, ya sudah di kilo 2 kilo, pas mau diambil barangnya diambil lagi pakai tangan 3 biji, masukin lagi situ, itu namanya curang. Ya, itu tidak boleh. Ini hadisnya banyak ya. Salah satunya misalkan la tusarru al ibila wal ghanam faman ibta'aha ba'du fa innahu bi khairin nadharain bada an yahtalibaha insya amsakaha wa insya raddaha wa so'an min tamr. Janganlah kalian membiarkan unta dan domba tidak diperah sebelum dijual. Siapa saja yang membelinya, ia boleh memilih di antara dua hal setelah ia memerahnya. Jika ia ingin, ia boleh mempertahankannya. Jika ia ingin, ia boleh mengembalikannya. Dan satu sok kurma. Jadi kalau memang dia ridho, ya apa-apa. Tapi kalau tidak ridho, ya dikembalikan. Sama, tadlis, kecurangan juga sama. Madib ta'a mukhalafatan fahuwa bil khiyari thalasa ayamin in raddaha radda'aha misla au misli labaniha. Siapa saja yang membeli ya muhafalah, ya, maka ia memiliki susunya berupa gandum. Jadi susu yang sudah diperahnya itu diganti dengan gandum. Juga lain dikatakan al muslimu akhul muslim la yahillu li muslimin ba'a min akhihi bai'an illa bayan muslim, menjual sesuatu kepada saudara. Jadi harus clear dulu barangnya. Ya, tidak boleh menjual barang yang afkir, barang yang rusak, dan si penjual itu tidak tahu menau dengan barang yang dijual. Maka namanya curang dari pihak penjual. Harganya bisa menjadi lebih rendah. Trik-trik tipuan tidak boleh. Misalnya kan misalkan si pembeli itu dia ada tuh kasusnya ya, anak kecil suruh beli sesuatu ke warung, beli tuh ya, uangnya 10.000, kemudian beres. Terus berikutnya apa namanya, uangnya itu apa? Si pembeli anaknya itu membeli barang, belinya 10.000, uangnya 50.000, dibalikan 40.000 dong. Terus berikutnya ibunya sama, membeli dengan harga 10.000, uangnya tapi 10.000, masuk aja. Ketika masuk ke laci, si ibunya bilang, si pembelinya, Mbak, maaf tadi uang saya 50.000, kembaliannya mana kembaliannya? Enggak, uang Mbak 10.000 kok. Enggak, uang saya ada tandanya, tulisannya apa gitu. Misalkan tulisannya ada kata bayi misalkan ya. Ternyata tulisan yang ada kata bayi itu dulu tadi dikasih sama anaknya tadi. Nah, udah akhirnya dibalikin 40, kan untung dia. Jadi dapat 10.000. 40.000 di anaknya, 40.000 di dia. Nah, ini kan tipuan dari si pembeli. Itu nggak boleh, hukumnya haram. Ya. Kemudian yang kalau tipuan begini, apakah ada khiyar? Ada khiyar. Tetap khiyar itu terjadi kalau memang ada terjadi penipuan. Jadi jika terjadi penipuan atau tadlis, baik terhadap barang atau uang, maka orang yang ditipu memiliki khiyar. Ia boleh membatalkan akad dan boleh juga melanjutkannya. Tetapi ia tidak memiliki pilihan selain keduanya. Jadi itu boleh dua doang. Boleh melanjutkan, boleh batalkan.
Jika pembeli ingin mempertahankan barang yang ada cacatnya atau yang ditipu dan ingin mengambil selisih antara harga barang yang cacat dengan barang yang tidak cacat, maka ia tidak boleh melakukan hal itu. Tidak boleh, ya. Jadi cuma dua aja pilihan bagi orang yang ditipu, batalkan atau terima. Tidak bisa misalkan dia minta harga tambahan untuk barang yang cacat tadi atau dikurangi harganya, tidak bisa. Sebab Nabi tidak menetapkan baginya pilihan untuk mengambil selisih itu. Nabi hanya menetapkan baginya satu di antara dua pilihan. Jika ia mau, ia boleh mempertahankan barang itu. Jika ia tidak mau, ia boleh mengembalikan. Pilihannya dua. Kemudian yang 8, jadi jual beli yang dilarang yang ke-8 adalah menjual kelebihan air. Dalam hal air ini memang ada dua hukumnya. Yang pertama hukum kepemilikan air dan hukum menjual air. Nah, hukum kepemilikan air termasuk kepemilikan umum. Jadi air itu termasuk barang kepemilikan umum. Yang namanya kepemilikan umum berarti orang-orang muslim itu boleh kau fi thalasin al-ma'i wal kalai. Jadi kaum muslim itu berserikat dalam 3 jenis yaitu air, padang, dan api. Dan diriwayatkan dari hadis Ibnu Abbas yang lain, Abu Hurairah bersabda menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda untuk mengambil air boleh mengambil padang, ya, maksudnya padang ilalang atau lahan padang untuk digunakan, dan juga api. Gitu. Tidak boleh dilarang. Artinya itu jadi milik bersama, milik kaum muslim. Nah, di dalam hadis ini terdapat dalil bahwa manusia berserikat di dalam air, padang, dan api, bahwa individu dilarang memilikinya. Hanya saja orang yang meneliti lebih jauh akan menemukan bahwa hadis ini menyebutkan 3 jenis barang dan itu merupakan isim jamid. Jadi tidak dinyatakan adanya ilat untuk hadis ini sehingga hadis ini tidak bisa mengandung ilat. Ya. Jadi hadis ini tidak mengandung ilat. Jadi nar itu ya berarti api gitu ya. Alma itu ya air. Nah, barang-barang yang dimiliki umum itu tidak boleh dimiliki oleh personal. Haram hukumnya memiliki barang. Artinya apa dalam Islam itu tidak ada yang namanya privatisasi untuk barang-barang yang sifatnya umum. Ya. Seperti pertambangan itu juga tidak boleh dimiliki pemilikan. Ya. Akadnya bisa dengan ujroh, ijaroh, bisa dengan apa namanya, menyewa orangnya saja atau menyewa barang-barangnya saja. Tapi apakah ada air yang dimiliki oleh person? Ada aja. Misalkan kayak air kemasan. Sebenarnya yang kita beli bukan airnya, tapi kemasannya. Ya. Karena dengan adanya kemasan itu memudahkan orang untuk mendapatkan air di tengah jalan. Kan daripada dia turun, misalkan nyari air ya, yang gratis ya susah. Makanya ada yang jual air kemasan. Jadi boleh-boleh saja dia menjual air kemasan. Jadi memang yang dinilai bukan airnya sebenarnya, tapi kemasannya itu, ya, kemasan air. Karena mungkin air tanpa kemasan tidak bisa dibawa sampai ke jalan. Itu yang pertama itu ya. Jadi yang pertama terkait masalah air itu hukum kepemilikan air. Kalau kepemilikannya milik umum itu tidak boleh diperjualbelikan, tapi dia harus dikelola oleh negara. Tapi kalau airnya itu milik personal tadi, dia misalkan punya air sumur, kemudian dia jual, ya boleh-boleh saja. Ya. Nah, yang kedua berkaitan dengan menjual air secara khusus, terdapat hadis yang memberikan pengertian haramnya menjual air sekalipun milik pribadi. Oh, ternyata tidak boleh ya, coba kita lihat ya. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i fadlil ma. Nabi melarang menjual beli kelebihan air. Nah, jadi Nabi melarang untuk menghalangi kelebihan air. Hal itu sesuai dengan hadis Abu Hurairah yang lain, la yumna'u fadlul ma'i liyumna bihil alkala. Tidak boleh kelebihan air dihalangi untuk diambil supaya padang gebalan bisa dihalanginya. Atau juga la yubau fadlul ma, kelebihan air tidak boleh diperjualbelikan. Jadi dengan demikian menjual kelebihan air dan menghalangi manusia dari mengambil kelebihan air adalah tidak. Ya, apalagi air itu malah kepemilikan umum.
Adapun air yang sudah diperoleh seseorang dengan upayanya sendiri atau dengan hartanya, semisal ia menggali sumur dengan tenaganya atau hartanya sehingga ia bisa mengumpulkan air tawar, atau ia memompa air dari tanah, ya, atau memindahkan air dari air hujan ke dalam kendaraan, atau dengan menggunakan pipa ya dari sumber air dibawa sampai ke rumahnya gitu loh. Seperti di kampung-kampung itu kan pakai paralon ya, dari sumber air itu dimasukkan ke rumah. Nah, dalam kondisi seperti ini ia boleh mengambil harga sebagai upah memindahkan air atau mengumpulkannya menggunakan tenaga atau tadi ya. Yang status yang kedua tadi bahwa air itu boleh dijual kalau dikemas misalkan. Ya, itu ada jasa mengemas air. Sama dengan jasa menggali sumur misalnya, atau jasa membayar orang gali sumur. Maka air-air seperti itu boleh mengambil harga ya dari air tersebut, atau boleh menjualnya. Nah, tapi kalau air itu masih milik umum itu tidak boleh. Terakhir jual beli yang tidak boleh adalah jual beli paksa. Ya. Kenapa jual beli paksa? Karena dalam Islam jual beli itu harus ridho. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman surat An-Nisa ayat 29, illa an takuna tijaratan antara diminkum. Ya, bahwa jalan perniagaan yang berlaku dengan suka-suka, suka sama suka, ya, atau saling ridho di antara penjual dan pembeli. Ya. Innamal bai'u antarodin juga sabda Rasulullah, innamal bai'u antarodin. Jadi tidak boleh jual beli dengan terpaksa. Harus sama-sama ridho. Kalau jual beli terpaksa maka itu fasad. Tidak batil tapi fasad. Pihak yang memaksa itu memiliki khiyar untuk membatalkan. Pihak yang dipaksa ya. Jika ia mau, ia boleh membatalkannya. Sebaliknya jika ia tidak mau, dia boleh melanjutkan. Jadi jika ia mau barang itu, walaupun dipaksa, ya boleh. Nah ada yang model begini itu kayak di jalan gitu ya. Ada orang yang maksain jual gitu ke kita. Kita nggak mau beli, tapi dipaksa. Ya pilihannya dua, boleh batalin, boleh kita beli. Atau ada orang misalkan tiba-tiba nyemprotin minyak wangi, semprot ke kabin mobil, cucut, nggak diminta, dia minta duit lah. Orang nggak minta itu. Akhirnya ya pilihannya dua, kita nak bayar atau kita bayar. Kalau mungkin cari selamat bayar aja dah. Kalau cari selamat, kadang-kadang yang begitu tuh preman-preman. Kalau kita mau berani melawan ya lawan aja. Saya nggak minta kok, semprot-semprot aja. Saya nggak mau bayar. Ya, jadi itu ya. Jadi ada 9 hal jual beli yang dilarang untuk menghalangi daripada doror dan mencegah persengketaan di antara kaum muslimin atau di antara manusia. Ada 9 tadi ya. Saya ulangi lagi. Yang pertama tadi jual beli barang yang kampung dengan orang kota. Jadi jual beli antara penduduk kampung dan penduduk kota. Yang kedua, larangan jual beli makanan, ya, kecuali sampai dilakukan 2 penakaran. Ini jual beli makanan itu makanan yang mau dijual lagi. Kemudian jual beli di atas jual beli, kemudian jual beli 2 orang, yang berlaku adalah jual beli yang pertama. Terus penawaran di atas penawaran orang lain itu tidak boleh. Kemudian kecurang atau tadlis, ya, kecurangan dalam jual beli. Kemudian gobin fahish, itu adalah trik jual beli. Kemudian menjual kelebihan air yang bukan milik pribadi tapi milik umum dijual, dan adalah jual beli paksa. Itu ada 9 ya, jual beli yang dilarang dalam Islam. Nah, insya Allah nanti pekan depan kita akan bahas macam-macam jual beli di luar dari yang dibahas di sebelumnya. Tapi barakallahu fikum, silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, terima kasih Ustaz atas pemaparan materi pada kesempatan siang hari ini, dan ini sudah ada pertanyaan dari Mulyadi. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya, bagaimana pandangan hukum Islam tentang penjualan barang dengan harga yang tidak wajar kepada masyarakat yang kurang paham harga pasar? Demikian Pak. Ya itu tadi tidak boleh, ya itu
bukan dikiaskan dengan jual beli antara penduduk kota dengan penduduk kampung. Ya. Bahwa penduduk kampung tuh nggak tahu harganya berapa, kemudian dibeli sama penduduk kota dengan harga yang murah sekali, tidak wajar. Padahal di pasaran itu, di pasar tuh harganya mahal. Nah ini tidak boleh. Makanya itulah kenapa tidak boleh terjadi penjualan antara orang kota dan orang desa, atau menjadi perantara di antara keduanya. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya tadi si kampung ini berarti dia menjual langsung ke kota, ya. Kemudian dengan harga yang di pasar tentunya. Atau si penjual orang kotanya itu membeli langsung ke orang kampung dengan harga yang wajar juga, dengan harga yang pas itu, baru itu diperbolehkan. Jadi memang ini hikmah daripada larangan kenapa orang kota tidak boleh jual dengan orang kampung. Karena bisa jadi ada barang-barang kampung yang mungkin di kota tidak ada ya. Ya amannya sih sebenarnya orang kampungnya itu berangkat ke kota gitu, jual barangnya di sana. Itu aman insya Allah. Jadi tidak terkena larangan. Artinya bahwa dia mau jual berapa barang, kan dia sendiri yang tahu harga produksinya misalkan, atau harga nanamnya, atau harga yang lain sebagainya. Dia kan bisa ukur. Nah kalau misalkan orang kota datang ke kampung dia beli di situ, ya bisa kena tipu. Ya, atau sebaliknya orang kota menjual barang ini ke orang kampung, jadi harganya nggak semahal yang dibayarkan, jadi harganya murah, harga kiloan dijual satuan, kalau tidak wajar, gitu ya. Nah memang sih tidak ada ketetapan berapa persennya ya, misalkan berapa sih harga yang dipastikan maksimalnya gitu dari harga penjual. Al-Fakir belum menemukan, walaupun ada seorang ustadz itu yang menyampaikan 20%. Jadi kelebihannya tidak boleh ngambil untung sampai 100% misalnya. Ya, atau ngambil untung sampai 50% boleh nggak ya? Nah, itu memang tidak ada sih pembatasan dari syarat-syarat tidak ada. Cuma itu pendapat Ustadz aja pernah mendengar, tapi Anda juga lupa siapa yang menyampaikan itu pendapat. Walau alam bisawab. Baik, Silakan. terima kasih atas jawaban yang diberikan. Mungkin satu pertanyaan lagi silakan dari teman-teman dan rekan-rekan untuk materi pada siang hari ini. Ron, Pak Ustadz, kita kembali. Ya, ya mungkin jika tidak ada izin mengingatkan ya untuk saudara ke Palestina, seperti biasa bisa langsung transfer ke rekening yang sudah dibuka oleh Mbak Dina ya di grup kajian kita. Baik, terima kasih. Ya, kita cukupkan ya Ustadz ya untuk kajian pada kesempatan siang hari ini. Marilah kita tutup dengan sama-sama membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan baca doa Alhamdulillahirrahmanirrahim. kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Jazakumullah khairan. Nah, pamit Aisan semuanya. Insyaallah khair Ustaz. Jalani. Baik, Ustaz. Baik tuh, Afir. Saya baru buka Waalaikumsalam. di yang di Japri Pak ya. Iya, iya. Ah. Insya Allah nanti besok lusa ya, Ustaz. Insya Allah, insya Allah. Halal bihalal di Adrin. Ya. Nah, pamit dulu semuanya. Enggak.